Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa bermujahadah dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya ini berkat nikmat, ya, berkat limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan untuk itu cara kita mensyukuri adalah memanfaatkan nikmat yang telah diberikan tersebut. Mensyukuri nikmah-nikmah yang telah diberikan oleh Allah tersebut dengan mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita telah menafkahkan waktu kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya, sholat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian pada malam hari ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita di akhirat kelak diakui oleh beliau sebagai umatnya dan diberikan syafaat, ya, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kita lanjutkan kajian kita masih di dalam pengajian kitab Syama'il, ya, Muhammadiyah, karya dari Imam At-Tirmidzi. Dan pada malam hari ini kita akan membahas seputar makanan. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang cara makan, ya, cara makannya Rasul, maka malam hari ini kita akan membahas tentang makanan itu sendiri, ya, makanan pokok lah, begitu kira-kira. Kita langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a fi sifati khubzi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas terkait dengan jenis roti yang dimakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini membahas tentang makanan pokok, ya, makanan pokok, makanan yang biasa dimakan oleh Rasulullah dan dianggap sebagai makanan pokok. Ada beberapa hadis, mungkin tidak semuanya karena nanti kita akan membahas juga lanjutannya. Banyak yang mirip soalnya terkait dengan lauk, ya. Hadis yang pertama, haddatsana Muhammad bin Musanna wa Muhammad bin Basyarin. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'farin haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahmani ibna Yazid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna dan Muhammad bin Basyar. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq, yang mana Abu Ishaq mengatakan sami itu Abdurrahman ibni Yazid, ya, aku mendengar dari Abdurrahman bin Yazid, yuhaditsu anil Aswad ibni Yazid, yang mana dia mendapatkan kisah dari Al-Aswad bin Yazid, an Aisyata, dari Sayyidatuna
Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, bahwasanya Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzis syairi yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatuna Aisyah, ya, Ummul Mukminin, beliau mengatakan keluarga Nabi tidak pernah makan roti syair yang dimaksud di sini, roti syair sampai kenyang dalam waktu 2 hari berturut-turut hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Hadis ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah memberikan informasi kepada kita bahwa makanan yang biasa dimakan oleh Nabi atau makanan pokok itu ya roti, ya. Kalau kita apa? Kalau kita ini kan nasi, ya. Kalau roti itu kebanyakan terbuat dari gandum. Ya, hanya saja memang gandum ini itu kan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau secara bahannya itu enggak sama. Ya. Enggak sama. Jadi tapi yang disebutkan di sini ya, bahwa menurut penuturan dari Sayyidatuna Aisyah, ya, keluarga Nabi berarti ya Nabi bersama para istrinya. Ya. Itu menurut apa yang dituturkan oleh Sayyidatuna Aisyah itu tidak pernah makan roti, yang rotinya itu roti yang terbuat dari syair itu tidak sampai kenyang dalam waktu 2 hari berturut-turut hingga Rasulullah wafat. Gitu. Coba hadirin, kalau kita ini merenungi hadis ini rasanya terenyuh. Ya. Pertama ya, ingin ulun sampaikan bahwa sebagaimana yang tadi ulun sampaikan, di dalam istilahnya itu kata syair, ya, kemudian khintoh, ya, kemudian bur itu diterjemahkan sama dalam bahasa Indonesia. Terjemahannya adalah gandum. Nah, padahal kalau secara faktanya, ya, syair ya, bukan syair ya. Kalau kita ini kan syair itu kan lagu-lagu itu ya. Ya, kalau syair yang dimaksudkan dalam bahasa Arab itu ya makanan, bahan makanan gitu. Kalau bahasa Arabnya, kalau syair dalam versi kita itu malah syair. Bahasa Arabnya. Nah, syair itu justru gandum yang boleh dikata mutunya itu paling rendah, gitu. Mungkin kalau beras itu beras apa sini? Serang gitu ya. Serang itu versi Jawa itu. Hah? Ya, pokoknya yang paling rendah lah ya mutunya kalau syair itu. Bahkan kadang-kadang ya bahan makanan yang terbuat dari syair ini itu seringkali diberikan kepada hewan ternak yang kasar itu. Kalau yang dilembutkan itu bisa dibuat makanan, bisa dibuat roti. Nah, sebagaimana yang disebutkan di sini, ternyata itu pun hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, keluarga Rasul itu tidak sampai kenyang 2 hari selama hidup sampai beliau meninggal. Artinya kalau bisa makan roti yang terbuat dari syair yang itu kualitas gandum yang paling rendah sekalipun, itu ternyata itu kada sampai sehari itu. Kada sampai 2 hari. Artinya kalau bisa makan enak gitu ibaratnya, itu enaknya pun enak dari gandum, itu cuma sehari. Masya Allah, luar biasa. Ini bukan berarti memang beliau bernasib seperti itu, bukan. Tetapi itu lebih pada pilihan, ya.
Apakah beliau misalnya ya hadirin sekalian bisa memilih kehidupan yang mewah? Bisa. Kenapa? Karena pada saat itu, pada saat hadis ini disebutkan, Rasulullah tidak di Mekah. Rasulullah sudah di Madinah. Sedangkan ketika Rasulullah di Madinah, beliau itu kepala negara. Seorang kepala negara tentu saja bisa saja melakukan apapun. Ya. Seperti kepala negara sekarang itu bisa saja melakukan apapun itu. Yang rakyatnya nggak suka aja bisa kok. Ya. Membuat ibu kota baru bisa, gitu. Oh, namanya penguasa, dia punya kebijakan. Tapi itu tidak dipilih oleh Rasulullah. Ya. Jadi ketika hadis ini disebutkan Rasulullah itu sudah di Madinah, bukan lagi di Mekah. Sedangkan ketika beliau posisi di Madinah beliau sebagai kepala negara, tentu ya beliau bisa hidup lebih daripada cukup. Ya, meskipun istrinya banyak sekalipun itu bisa. Ya, tetapi itu beliau tidak memilihnya. Tentu ini ada hikmahnya hadirin sekalian. Ya, mestinya seorang kepala negara itu mestinya adalah dia itu seorang penggembala. Ya, seorang pemimpin yang memastikan rakyat yang dipimpin itu kenyang dulu. Bukan sebaliknya. Bukan makan makanan yang enak di saat rakyatnya banyak yang kelaparan. Ini kebalikan. Harusnya seorang pemimpin itu seperti itu. Memastikan rakyat yang dipimpinnya itu kenyang dulu. Baru kemudian dia yang merasakan kenyang itu. Mestinya seperti itu. Ya, namun kayaknya jauh sekali. Kalau kita cari pemimpin ya yang sekuler, ya, pemimpin ya di negara-negara yang tidak menerapkan syariah Islam itu rasanya susah itu, nggak ketemu. Soalnya apa? Pasti orientasinya itu adalah mendapatkan banyak kekayaan, ya. Bukan hanya itu, memastikan bahwa kekuasaannya itu tetap kokoh. Di mana-mana seperti itu. Tetapi kalau dalam Islam itu justru kebalikan. Ya, orang dikasih amanah suruh memimpin nggak mau. Karena apa? Tanggung jawab. Ya. Waalaikumsalam. Silakan. Sehingga agak berat gitu, agak susah gitu ya, mencari pemimpin yang begitu zuhud sifatnya, ya, pada saat beliau mempunyai kesempatan untuk memperkaya diri, tetapi tidak dipilihnya untuk memperkaya diri. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah, pemimpin yang zuhud, yang meskipun mampu untuk makan makanan yang nikmat, makan makanan yang lezat, tapi tidak dipilihnya. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Abbas bin Muhammadin Ad-Duriyu. Haddatsana Yahya ibnu Abi Bukair. Haddatsana Harizu ibnu Utsman an Sulaiman ibni Amir. Telah menceritakan kepada kami Abbas bin Muhammad Ad-Duri, ya, Ad-Duri. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Bukair, telah menceritakan kepada kami ya Hariz ya bin Utsman dari Sulaiman bin Amir, yang mana Sulaiman bin Amir mengatakan sami itu Aba Umamah al-Bahili, ya, aku mendengar Abu Umamah al-Bahili yaqul mengatakan makana yafdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzus syair, ya. Pada keluarga Nabi tidak pernah tersedia roti syair secara berlebihan, ya. Jadi ya makan ya secukupnya, ya. Padahal tadi beliau itu adalah kepala negara gitu, ya. Ternyata makanan pokok yang ada di rumah beliau itu ternyata tidak berlebihan, ya. Kalau kita bandingkan orang sekarang
mikirnya kan kayak apa besok gitu kan. Ya. Kayak apa lusa, kayak apa bulan depan. Gitu. Ya tentu untuk kondisi saat ini kita memang kadang-kala seperti itu. Karena memang sistemnya kadang memungkinkan. Ya. Beda dengan ketika Rasulullah memimpin. Beliau memimpin itu kan dengan menggunakan syariah Allah. Jadi orang-orang yang hidup di dalamnya itu kadang perlu banyak mikir soal kebutuhan pokok. Karena memang negara menjaminnya. Dan itu tentu berbeda. Kalau kita hari ini misalnya perlu menyimpan, perlu menyisihkan untuk kayak apa esok, kayak apa lusa, kayak apa minggu depan, kayak apa bulan depan, ya karena memang kan ada yang jamin kecuali kita. Kecuali kita yang berusaha gitu. Sehingga ya pintar-pintar saja gitu. Kalaupun mencari dalil ya dalilnya Nabi Yusuf lah, ya. Nabi Yusuf yang menabung ya untuk mempersiapkan keadaan yang paceklik itu, kekurangan. Jadi pada keluarga Nabi tidak pernah tersedia roti syair ya secara berlebihan. Artinya makanan pokok Nabi itu adalah roti dan itu pun tidak berlebihan. Kemudian mungkin kita lompati aja yang terakhir kita bacakan. Haddatsana Abdullah ibnu Abdurrahman, haddatsana Abdullah bin Umar wa Abu Ma'mar, haddatsana Abdul Warith an Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu an qala. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Amr ya, dan Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami Abdul Warith dari Sa'id bin Abi Arubah dan Qatadah dari Sayyidina Anas bin Malik, yang mana Sayyidina Anas bin Malik mengatakan ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala akala khubzan muraqqaqan hatta mata. Rasulullah, kata Sayyidina Anas bin Malik ya, Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja. Rasulullah Insyaallah luar biasa. Rasulullah menurut penuturan Sayyidina Anas bin Malik, hadirin sekalian, tidak pernah makan di atas meja. Dan juga beliau itu tidak pernah makan roti gandum yang lembut hingga wafat. Artinya, sebagaimana hadis penuturan Sayyidatuna Aisyah tadi, beliau itu makan itu memang kadang mau yang bermegah-megahan, kadang mau memilih menu yang paling enak gitu. Meskipun kawa, meskipun itu bisa. Ini kan kadang mungkin ya, kalau kisah itu dari sidin seorang itu mungkin orang menganggap wah itu kan pembelaan diri. Yang mengkisahkan ini orang lain. Ya, tentu orang yang paling tahu baik dan buruk ya seseorang itu kan orang yang paling dekat. Ya, kalau ingin tahu kayak apa sifat ngarannya itu orang itu, lihat kawannya atau takoni kawannya. Atau paling gampang kalau ingin tahu keburukan bosnya itu tanyakan karyawannya. Itu pasti itu tahu karyawannya itu. Oh, bosnya ini itu culas ini. Gajinya nggak pernah dibayari misalnya, itu tahu itu, pasti jujur itu. Nggak ada karyawan itu. Ya. Kalau dibaiki lupa gitu. Tapi kalau pas culas itu ingat dia. Nah, yang sebagaimana ini Sayyidina Anas bin Malik itu adalah orang yang hidup bersama Rasul. Tentu beliau tahu gitu, seluk-beluknya Rasulullah. Ya, dan beliau katakan Rasulullah selama hidup itu kada pernah makan dengan meja gitu.
Masya Allah. Seorang kepala negara, seorang rasul, manusia terbaik, ya, ternyata hidupnya sangat sederhana sekali. Makan di atas meja aja kada pernah. Artinya bukan berarti kada kawa menukar meja, kawa aja menukar meja, tapi kada dipilih oleh Sidin, kada dipilihnya. Biar aja makan. Makan itu kan tujuannya sebenarnya kan untuk agar tubuh itu mampu beraktivitas. Ya, sebagaimana tidur itu kan mengistirahatkan tubuh dalam rangka kuat dalam melaksanakan ibadah. Makan juga begitu. Makan itu ya ketika kita makan sesuatu, kita kuat menjalani kehidupan. Sudah. Ya. Sehingga makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan itu ada lebih daripada mbek itu, ya. Moh itu. Ya. Hidup untuk makan, hidupnya untuk makan, cari makan. Gitu. Seorang muslim semestinya itu mencontoh Rasulullah SAW. Ya. Jadi ya bukan berarti kada kawa kita kada boleh makan yang bergizi, tetapi makan yang sekiranya itu kada terlalu berlebihan. Intinya begitu. Nah, itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ya, seputar makanan pokok yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Intinya ya yang penting halal lah. Karena memang buat apa makan tapi makan yang enggak halal, itu akan jadi penyakit, enggak ada barokahnya. Ya. Sebagaimana doa-doa kita ketika makan itu kan kita mencari keberkahan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya. Ya Allah, berkahilah kami, berkahilah apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami, ya. Dan jauhkanlah kami waqina, ya, adzabannar. Jauhkan kami dari azab neraka. Sehingga yang kita harapkan itu, yang kita cari itu adalah keberkahan dari makanan yang kita makan. Apalagi kita diperintahkan makan, ya, memakan makanan yang halal juga thayyib. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah sebagian dari makanan yang ada di bumi yang halal lagi baik. Jadi yang kita makan itu adalah makanan yang halal dan layak, gitu. Apa itu ya macam-macam, gitu. Ada makanan yang halal tapi kada layak. Ya misalnya ayam itu halal, ya. Ya, halal. Disembelih halal, gitu. Tapi langsung dimakan. Nah, ini enggak layak, enggak thayyib. Dia harus dimasak sehingga layak dimakan, sehingga thayyib, gitu. Ya, makanan buah sekalipun kalau misalnya banyak getahnya itu juga enggak thayyib, gitu. Ya. Menunggu dulu sampai masak, gitu. Kalau di Jawa itu dikarbit, ya. Dikarbit. Baik, kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan bab berikutnya, ya. Babu maja'a fi sifati idami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas terkait dengan lauk pauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tadi itu adalah makanan pokok, gitu. Dan makanan pokok Rasul adalah gandum, ya. Gandum itu, hadirin sekalian, itu ternyata itu luar biasa kandungan kalorinya. Kalau kita bandingkan itu dengan beras, ya, yang menjadi bahan dari nasi kita itu jauh sekali. Beras itu ternyata lebih banyak karbonnya. Sedangkan kalau gandum itu sedikit karbonnya, ya, yang banyak itu kalorinya. Gitu. Makanya kalau pian makan banyak nasi itu bukan tambah kuat, itu tambah ngantuk. Tambah ngantuk gitu. Gitu. Apa kita mencurigai juga ya, kenapa dulu politik VOC itu banyak
menganjurkan untuk memakan nasi itu, ya, sampai berlanjut sampai kita ini, ya, dilajari sama pendahulu kita makan itu ya nasi gitu. Kalau kada makan nasi kayak kada makan gitu. Kayak kada makan gitu. Sehingga ulun ini termasuk dilatih sama bini ulun itu. Tiap pagi itu kada dikasih nasi itu. Kasih gandum, masih roti. Itu. Ternyata beda, Pak, memang. Ya, secara kekuatan itu beda. Ya. Dan secara ini energi itu ada lagi ngantuan. Meskipun sebenarnya perut ini ya nolak itu. Nolak dalam artian gemetaran biasanya, ya. Kok gemetaran sih itu? Gemetaran itu awalnya ternyata kalau jadi kebiasaan sudah kada lagi. Ya. Jadi kayaknya perlu apa ngarannya itu meningkatkan grade itu dari perut kampung menjadi perut kota itu. Dengan mengkonsumsi gandum. Kayak ada pengaruhnya itu dengan kinerja itu. Allah alam, itu yang ulun alami ya. Nah, kita berikutnya tentang lauk pauk ya. Hadis yang pertama, haddatsana Muhammad bin Sahlin ibni Ashkar wa Abdullah ibnu Abdurrahman. Qala, keduanya mengatakan, haddatsana Yahya bin Hasan, haddatsana Sulaiman bin Bilal an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat dari Sayyidatuna Aisyah ya. Sekali lagi ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mengatakan ni'mal idamul khallu. Ya. Bumbu yang paling enak itu adalah cuka. Nah, ini soal lauk ini ya. Kalau tadi makanan pokok, lauk itu apa? Apa, Andra? Lauk itu apa? Makanan penyerta makanan pokok. Nah, itu. Kalau kita yang makanan pokok itu apa, Mas Jali? Nasi. Kita misalnya makan nasi aja bisa nggak dikatakan makan? Makan loh, ya. Walaupun ya masa kok makan kayak gitu. Ya kalau nasi aja yang 7.500 itu cukup itu kira-kira. Ya. Tapi kalau campur-campur yang lain itu kayaknya nggak cukup itu. Ya. Soalnya kan makan perlu minum, ya kan? Nah, nasi misalnya dikasih garam aja kan ini sudah makan aja gitu. Tapi kayaknya kok kada lengkap itu. Pelengkapnya adalah lauk. Ya, lauk pauk. Nah, menurut riwayat dari Sayyidatuna Aisyah, beliau itu pernah mengatakan, ya, ni'mal idamu al-khal. Ya, bumbu yang paling enak itu adalah cuka. Ya. Jadi ini mensifati bumbu ya. Beliau ini. Bukan berarti ini cuka, kita makan cuka kemudian sunnah, itu bukan, karena beliau memuji cuka. Sebenarnya ada ceritanya agak panjang itu. Ketika beliau disuguhkan sebuah makanan itu ternyata kok hambar karena kan ada papanya tadi gitu. Adakah yang bisa dihidangkan yang lain selain ini gitu, selain roti ini gitu. Maka kemudian ada, ya Rasul, ini ada cuka gitu. Ya, kemudian Rasulullah memuji ni'mal idamu al-khal. Ya. Oh, seenak-enaknya bumbu itu adalah cuka. Andai waktu yang itu keluar petis, itu mungkin petis itu. Maksudnya Rasulullah memuji, bukan memuji makanan itu saja, tapi memuji kebaikan orang yang memberikan cuka itu, sahabat Nabi yang menyediakan cuka tadi gitu loh. Jadi nanti jangan disalahpahami makan cuka terus ya nanti karena sunnah. Bukan kayak gitu. Ini ada cerita panjangnya yang potongannya seperti itu. Ya. Artinya kalau itu kemudian dikomentari Nabi bahwa itu apa namanya enak gitu, Rasulullah berarti pernah mengkonsumsinya. Kalau Rasulullah pernah mengkonsumsinya berarti itu halal gitu loh. Karena kalau kita bicara cuka ini kan bahannya itu bisa ada yang dari alkohol, itu kan fermentasi ya, prosesnya panjang itu, ya, dari haram sampai bisa jadi halal juga itu.
Ya macam-macam sih cuka itu kan. Biasanya rasanya apa? Asam ya. Ya orang itu kan ada yang suka asam, ada yang suka manis gitu, ada yang suka yang asin-asin gitu. Dulu ulun di Madura itu ketemunya makanan yang asin terus. Jadi asin terus itu. Ya karena memang kebiasaan orang situ suka makan yang asin. Kalau orang Jawa lebih banyak yang gurih-gurih itu biasanya. Ya, makanya gorengan laris manis itu karena suka yang gurih-gurih itu. Ya. Nah, banyak sebenarnya cuka ini ya, cuka jenisnya cuka ya banyak. Cuka apa? Cuka putih, ya cuka apel, ya. Cuka beras ya, macam-macam. Ya. Ya, insya Allah halal selama prosesnya itu benar. Selama itu prosesnya itu ya tidak melibatkan alkohol. Dan ini ulun kada ahli ya. Artinya cukup kita misalnya ada cuka dijual, ada label halalnya sudah cukup bagi kita untuk boleh untuk mengkonsumsinya. Sehingga ya hadis ini sebenarnya bukan hanya sekedar apa ngarannya itu cuka itu salah satu bumbu yang disukai Rasul, tapi pada aspek halalnya juga. Allahu a'lam bishawab. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Qutaibah, haddatsana Abul Ahwas an Simak ibni Harb. Qala sami'tu An-Nu'man bin Bashirin yaqul alastum fi tu'amin wa syarabin ma syi'tum. Nah, ini ada seorang sahabat Nabi yang bernama Nu'man bin Bashar, di mana Nu'man bin Bashar ini memberikan peringatan ya kepada kaum muslimin pada saat itu, yang mana didengarkan oleh seorang yang bernama Simak bin Harb, ya, yang mana Nu'man bin Bashar itu mengatakan alastum fi tu'amin wa syarabin ma syi'tum. Lah kok enak sekali kalian. Ini peringatan, ini bahasa mudahnya begitu. Lah kok enak sekali kalian ini makan, minum semau kalian gitu. Laqad ra'aitu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minat taqali ma yamla'u batnahu. Ya, sungguh laqad ra'aitu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam, ya, sungguh aku itu pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki ya sekedar kurma, kata beliau, sekedar kurma yang buruk ya, yang tidak baik untuk mengganjal perut untuk makan. Ini maksudnya itu gini loh. Ada sekelompok orang pada saat itu makan seenak-enaknya sendiri gitu. Makan ya sebanyak-banyaknya lah. Makan yang enak-enak. Mungkin apa istilahnya orang sekarang itu? Ya makan bareng gitu ya. Gitu. Lah kok enak sekali kalian ini, ya. Kok kayak bukan umatnya Rasulullah saja. Ya. Padahal ini bandingkan, padahal aku pernah melihat Rasul, di mana Rasul itu untuk makan, ya, yang dimakan itu kurma yang kualitas buruk saja itu nggak ada yang dimakan maksudnya. Gitu. Lah kok enak sekali kalian yang mengikuti Rasul kok begini tuh bermewah-mewahan gitu. Nah hadirin sekalian, ini tentu apa ya, kalau bahasanya itu sentilan gitu ya. Peringatan gitu. Dulu ada acara apa sentilon. Ini sentilan. Ya, peringatan dari seorang sahabat Nabi yang bernama Nu'man bin Bashar, ya. Di mana ini mestinya itu kita ambil pelajaran. Ya, agar kita tidak terlalu banyak makan lah. Kalau misalnya ada makanan yang banyak itu misalnya kok bisa dibagi kepada yang lain. Ya. Kemudian tidak terlalu milih-milih makan juga. Kita ini kadang-kadang di dalam keluarga itu, ulun kadang-kadang juga merasakan itu. Kalau pas ada makanan, artinya bini itu makan yang nyaman itu, habis. Makanan habis. Wah, kalau habis itu senang benar itu. Gitu. Ternyata suatu ketika pas makan mungkin kada selera kita gitu.
gitu. Biasanya kalau kayak gitu makannya ulun sedikit menghormati daripada kada habis kena. Ya, daripada kada habis itu mending mak ambil sedikit itu. Yang penting faktanya habis. Gitu. Karena kada boleh kita menyia-nyiakan makanan. Ya. Nah, hadirin sekalian, ini mestinya itu menjadi peringatan ya. Janganlah kalau kita itu misalnya makan yang nyaman. Bukan kada boleh makan yang nyaman itu, boleh saja itu. Ya. Boleh saja kita makan yang nyaman, makan belawan kawan misalnya itu. Tapi ingat itu, pada saat makan yang nyaman itu ingat itu. Bahwa Nabi itu pernah loh untuk makan yang sekedar makan yang bisa untuk mengganjal perut, untuk bertahan hidup ibaratnya itu. Untuk makan yang layak itu, kada dapat sidin. Gitu. Atau kada ingat Nabi, ingat kuitan lah. Ingat orang tua itu. Aku makan kayak gini, orang tua aku itu pernah makan enggak yang seperti ini juga. Kadang-kadang kita itu senyaman-nyamannya makan itu, masuk rumah makan, nyaman. Ya, misalnya yang punya nama-nama besar itu. Ya lupa, ya sedikit banyak itulah. Sehingga ada keinginan kita, apa yang kita nikmati pada saat itu, kita ingin juga bagi kepada keluarga kita. Sesekali lah kita ajak juga itu, kuitan kita. Misalnya itu, ke rumah makan misalnya yang pernah kita anggap paling enak. Itu betapa bahagia. Belum tentu kadang orang terpikirkan kayak itu. Gitu. Atau kita ingat kaum muslimin yang lain. Jangan sampai kita itu seolah-olah hidup seorangan. Ya, kita itu umat Islam itu umatan wahidah, umat yang satu. Ya, jangan seperti orang-orang yang sana hidup umat padahal parak itu. Sama mana? Sama Palestina. Palestina dihabisi kada kawa makan. Palestina kehilangan tempat tinggal, kehilangan orang tua, kehilangan sumber makanan. Tapi saudaranya yang dekat-dekat sana itu malah pesta pora. Nah, jangan kayak itulah. Setidaknya kita itu mempunyai rasa empati itu ketika kita makan kayak apa saudara kita yang di sana. Mestinya kita itu bisa menolongnya. Bukan cuma melihatnya aja, itu kan jauh gitu kan. Harusnya yang punya tanggung jawab itu kan negara-negara Arab sana. Oh, kada kau begitu. Kada kau kayak itu. Kita mestinya juga umpat memikirkan mereka. Bahkan kalau kita kada memikirkan mereka itu bisa-bisa khawatirnya kita kada diakui sebagai umatnya Rasulullah. Ya, man asbaha lam yahtam bi amril muslimina falaisa minhum. Barang siapa yang bangun di pagi hari yang kada sempat memikirkan nasib atau urusan saudaranya yang lain sesama muslim, falaisa minhum, maka dia bukan golongan dari mereka, bukan golongan dari kaum muslimin. Maka dalam masalah makan pun itu mestinya kita itu mikir saudara kita yang lain ya. Jangan sampai mikir seorang gitu. Ya. Jadi kalau kayak itu kadang-kadang juga perlu mikir. Kadang-kadang guru itu makanannya itu seadanya. Itu perlu dipikir juga itu. Oh, jangan-jangan kadang-kadang nukar makanan enak itu. Bagi. Nah, itu perlu. Ini maksudnya bukan ulun ya. Nanti diasosiasikan guru ini kada pernah makan nyaman ini minta dikirimi. Bukan kayak gitu. Ya. Tapi dipikirkan gitu. Orang lain. Ya. Orang-orang yang kita cintai, keluarga kita. Betapa bahagianya mereka bisa merasakan atau menikmati ya sebagaimana kita merasakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah alam bisawab. Kita lanjutkan lagi. Masih ada waktu? Oh, cukup. Ya. Baik. Sebenarnya masih banyak ini ya. Terkait dengan masalah lauk ini, ya, di antaranya terkait dengan masalah daging ayam, ya bukan ayamnya ya, daging ayam. Daging ayam itu ada satu ketika di dalam riwayat ini itu ada sahabat Nabi ketika diundang makan oleh seorang sahabat Nabi yang lain yang namanya Abu Musa al-Asy'ari. Ternyata dia ngarannya itu memperlihatkan ketidaksukaannya, ya, artinya menghindari gitu nah, ya, disuguhkan daging ayam, tentu bukan ayam versi kita,
ayam versi Arab. Rasanya Haji Dhani rasanya pernah memelihara ayam itu ya. Nah, itu. Nah, mungkin sejenis itulah. Nah, ternyata ini ada seorang sahabat ini, sahabatnya Abu Musa al-Asy'ari masalahnya, itu menghindari. Ternyata ditanya, kenapa kamu kok nggak mau makan daging ayam gitu. Gitu. Mohon maaf bahasa kita nih, mohon maaf. Soalnya ulun melihat di ayam itu, nah yang dimakan itu yang buruk-buruk gitu, ya, yang dimakan itu kotoran gitu, ya. Jadi rasanya jijik, aku udah mau makan itu gitu. Maka ditegaskan oleh Abu Musa al-Asy'ari yang notabene seorang sahabat ya, seorang sahabat Nabi, beliau katakan sesungguhnya Rasulullah makan daging ayam. Maka kesini, ayo ikut makan. Uang sesuatu yang dihalalkan kok dihindari. Uang sesuatu yang enak kok dihindari. Artinya, ya kalau halal itu ya dihalalkan saja. Uang Rasulullah aja makan. Mungkin hadirin sekalian, pelajaran dari hadis ini itu adalah terkait dengan apa yang dikonsumsi oleh ayam. Jadi kalau ayam misalnya lah, ya makan yang dimakan itu kotoran. Ini juga syubhat itu. Ya meskipun yang dimakan itu kan jadi daging gitu. Tapi bahan yang dimakan itu kotoran. Ada nggak kayak itu? Ada, ya. Dan termasuk mungkin ayam liar itu, ya. Karena tahu kan apa yang dimakan, gitu. Karena itu, kalau kita ingin menjaga apa yang kita makan itu betul-betul bersih, ya. Itu kalau misalnya kita hendak menyembelih ayam, di karantina dulu, ya. Dikasih makanan-makanan yang layak, makanan-makanan yang nyaman, insya Allah kada berpengaruh lawan tubuh kita. Karena kadang kamu menjamin tuh ayam-ayam yang liar itu, apa yang dimakan. Itulah yang menjadi alasan seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini kada mau makan ayam. Itu karena mungkin menjaga kewaraan gitu. Ya, di samping juga akhirnya ditegaskan, lawang sesuatu yang halal kok kamu hindari gitu. Ya enggak usah lah, udah makan aja. Gitu. Apalagi yang menghidangkan adalah seorang sahabat Nabi. Nah ini juga bukan berlaku untuk ayam aja, ya, untuk yang lain-lain juga. Jadi kalau misalnya kita hendak berkurban misalnya, sapi kah, kambing kah, gitu. Pastikan ketika kita menyembelihnya itu adalah dalam posisi yang betul-betul sehat, betul-betul mengkonsumsi makanan yang bersih, yang kenyang, yang segar. Sehingga nanti kalau misalnya itu di akhirat jadi tunggangan itu kada koler gitu. Kada malas gitu ya. Ya betul-betul hewan yang bersih, yang sehat begitu. Ini perumpamaan saja gitu. Ya, intinya adalah kalau kita mau berkurban itu ya kurban yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Jadi kita itu yang terbaik gitu. Tidak dikatakan sebagai orang yang melakukan kebajikan, ya, hatta tunfiku, sehingga kita itu menginfakkan, sehingga kalian menginfakkan mimma tuhibbun, dari apa-apa yang paling kalian cintai. Jadi kalau misalnya mau berkurban ya terbaik lah gitu. Jangan poknya asal gitu. Ya termasuk dalam tema ayam tadi. Apapun yang kalau kita misalnya mau konsumsi itu pastikan bahwa itu halal, itu baik. Ya, mungkin demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan dalam pertemuan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Salah khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.